Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Farida dengan NIM 1914389. Saya adalah mahasiswi jurusan Asuransi Syariah semester 4, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam berinteraksi dan berkehidupan antar manusia. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, komunikan. Dan yang kelima, yaitu efek. Kemudian, dalam komunikasi juga ada bentuk-bentuknya. Dalam berkomunikasi ini terdapat 4 bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi yang berbentuk verbal. Yang kedua, komunikasi berbentuk nonverbal. Yang ketiga, komunikasi berbentuk tatap muka. Dan yang keempat, komunikasi berbentuk bermedia. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contohnya yaitu membaca majalah, membaca surat kabar, dan mempresentasikan makalah pada saat seminar dan lain-lain. Kemudian, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang sangat mendasar dalam komunikasi bisnis. Adapun mengenai komunikasi tatap muka dilakukan secara langsung dalam ruang dan waktu yang sama. Hal ini memungkinkan komunikator maupun komunikan untuk dapat menangkap setiap respon atau feedback sehingga dapat meminimalisir perbedaan persepsi terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu komunikasi bermedia. Bentuk komunikasi bermedia ini merupakan komunikasi yang pelaksanaannya dilakukan menggunakan media seperti handphone, telepon, radio komunikasi, email, internet, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan berkomunikasi. Yang pertama yaitu pesan yang mudah dipahami. Dengan pesan yang mudah dipahami, komunikasi akan lebih cepat memproses maksud dan tujuan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga komunikasi pun dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu persepsi positif. Persepsi yang dimiliki oleh komunikan terhadap komunikator dan sebaliknya adalah salah satu faktor utama komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, percaya diri. Untuk memiliki rasa percaya diri dibutuhkan pengalaman dan juga persiapan yang matang untuk menunjukkan bahwa komunikator tersebut menguasai materi yang dimilikinya. Yang keempat yaitu tingkat kepedean komunikator dan komunikan. Komunikator bisa melakukan berbagai teknik pendekatan untuk menambah tingkat kepercayaan komunikan terhadap dirinya. Yang kelima yaitu tidak adanya gangguan komunikasi. Komunikator bisa memastikan bagaimana keadaan yang melingkupi kondisi komunikasi yang ia lakukan dengan komunikan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang dipahami oleh komunikan yang dihadapi, supaya bisa berhasil berkomunikasi dengan komunikan.
Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan berkomunikasi, terdapat juga hambatan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama gangguan teknis. Gangguan yang bersifat teknis seperti gangguan pada alat komunikasi, seperti media, teknologi, dan lain-lain. Kemudian gangguan semantik. Gangguan yang berasal dari penggunaan bahasa, perbedaan persepsi, penggunaan istilah, ketidakmampuan dalam memilih kata ataupun kalimat. Kemudian gangguan psikologis, situasi dan kondisi psikis yang dimiliki oleh komunikan dan komunikator seperti nervous, malu, takut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rintangan status. Perbedaan status antara komunikator dan komunikan seperti atasan dan bawahan. Dan yang terakhir yaitu rintangan budaya. Rintangan budaya ini perbedaan budaya seperti nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat yang mana merupakan faktor yang sering membuat tujuan komunikasi menjadi terhambat. Adapun tips agar mengurangi hambatan berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan umpan balik atau menciptakan komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu memperhatikan isyarat nonverbal. Yang ketiga, menggunakan media berkomunikasi yang tepat disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, menyediakan pusat informasi yang mudah diakses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis pada dasarnya merupakan sebuah proses pertukaran informasi serta pesan bisnis dalam bentuk sistem dan struktur organisasi yang kondusif dalam memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produk kerja. Menurut Purwanto, komunikasi bisnis meliputi berbagai bentuk komunikasi yang baik berupa komunikasi verbal maupun nonverbal, yang memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, erat hubungannya dengan organisasi. Fungsi dari komunikasi bisnis itu pun hampir sama dengan komunikasi organisasi. Menurut pendapat Sajaja, terdapat 4 fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi, yaitu pertama informatif. Informatif berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun anggota organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka. Yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian berkaitan dengan fungsi dari komunikasi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu persuasif. Persuasif berkaitan dengan upaya untuk mengajak orang lain untuk menjalankan atau mengikuti ide atau tugas. Yang keempat yaitu integratif. Integratif berkaitan dengan penyatuan sebuah organisasi yang berdiri dari divisi, departemen, ataupun bagian untuk tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah ini dapat mencangkup antara lain munculnya keraguan tentang pesan. Yang kedua yaitu masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah yang paling jelas yaitu faktor fisik. Misalnya, ketika menyampaikan suatu pesan, salah satu sound system mati, salinan surat tidak terbaca, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masalah dalam menerima suatu pesan. Masalah atau gangguan yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan penglihatan dengan suara yang lainnya. Yang keempat yaitu masalah dalam menafsirkan pesan. Gangguan yang terjadi dalam hal menafsirkan pesan yaitu perbedaan latar belakang. Yang kelima yaitu perbedaan latar belakang itu sendiri. Perbedaan usia, perbedaan pendidikan, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Hal itu dapat mempersulit dan mengganggu proses komunikasi. Dan yang keenam yaitu perbedaan penafsiran kata-kata. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan yaitu komunikator ke penerima pesan yaitu komunikan, dengan maksud bahwa proses
tersebut bertujuan untuk saling pengertian. Baiklah, itu tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.